Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 MNPA, kelas 2 MNPA, dan di sini saya Anggita Wulandari bersama teman-teman anggota kelompok saya akan menjelaskan video bisnis plan frozen food sebagai materi ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar bisnis. Langsung saja ke dalam materinya yang akan dijelaskan oleh Sani Kurnia. Apa itu frozen food? Frozen food adalah makanan setengah matang yang dikemas dan dibekukan untuk diolah kembali dengan cara memanaskannya. Frozen food ini tujuannya untuk mengawetkan makanan sehingga siap dimakan. Frozen food hanya berbahan baku dari daging sapi maupun daging ayam saja. Akan tetapi, frozen food juga dapat dibuat dari ikan, tempura, tuna, serta udang. Frozen food saat ini cukup populer di Indonesia. Tak heran jika banyak produsen makanan dari kelas UMKM hingga sampai industri. Dan di sini saya akan menyampaikan materi frozen food pada masa pandemi COVID-19. Jadi bisnis online makanan beku atau frozen food ini semakin diminati pelaku usaha mengingat prospek kedepannya yang cukup cerah, terlebih lagi sekarang Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19. Frozen food kerap menjadi pilihan masyarakat sebagai makanan stok atau seperti kayak menyimpan persediaan makanan. Pasalnya frozen food atau makanan beku bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Jadi di sini cocok banget untuk para orang-orang yang mengalami lockdown ingin menyediakan stok makanannya di rumah. Sebab banyak masyarakat yang bekerja dari rumah atau work from home dan malas mereka untuk memasak yang ribet-ribet dan mereka pasti juga tentunya harus belanja keluar ke supermarket untuk membeli bahan makanan dan resiko untuk penyebaran COVID-19-nya jadi lebih tinggi. Maka mereka memilih untuk menyediakan frozen food. Di sini saya akan menjelaskan tentang segmentasi dan target pasar. Segmentasi pasar yang akan dimasuki frozen food membidik pasar di semua kalangan dengan pemberian harga terjangkau sesuai produk dengan memasuki pasar tradisional, modern, ataupun berjualan secara online. Target pasar usaha frozen food dimasuki oleh kalangan anak-anak, orang dewasa, pelajar, orang tua, dan pedagang kaki lima yang menjual olahan frozen food. Saya Kartika Wulandari, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan usaha frozen food. Jadi kelebihan usaha frozen food yang pertama adalah mudah untuk memulainya. Yang kedua ada modal terjangkau. Lalu yang ketiga ada bahan awet. Keempat ada harga relatif yang terjangkau. Lalu selanjutnya ada kekurangan usaha frozen food. Yang pertama adalah menggunakan bahan pengawet. Ada beberapa orang yang tidak menyukai makanan yang mengandung pengawet. Lalu yang kedua adalah perkakas yang digunakan membutuhkan daya listrik seperti mesin pendingin atau freezer. Lalu yang ketiga adalah persaingan usaha frozen food ini semakin banyak. Selanjutnya ada kendala dan solusi usaha frozen food. Yang pertama adalah usaha frozen food ini yang pastinya sudah memiliki banyak saingan, terlebih lagi di era pandemi seperti ini. Lalu yang kedua ada karena usaha ini sudah terlanjur marak, maka akan banyak saingan yang berada pada bisnis usaha ini. Untuk menyiasati hal ini, hanya perlu membuat inovasi yang baru dan trik marketing yang menonjol seperti berjualan via online. Lalu yang ketiga ada menjual makanan yang kurang sehat. Lalu yang keempat ada diketahui bahwa frozen food ini adalah makanan beku, sehingga perjualan pelaku usaha turut andil dalam menyalurkan makanan ini kepada orang lain. Solusinya pelaku usaha bisa memodifikasi atau membuat frozen food sendiri dengan bahan-bahan yang bebas pengawet atau menggunakan pengawet alami untuk menjamin kualitas produk kepada pembeli. Perkenalkan, nama saya Finalia Sindriani. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memulai usaha frozen food. Yang pertama, tentukan produk makanan beku apa yang akan dijual. Apakah jenis makanan itu seperti nugget, bakso, sosis, dan lain-lain. Kedua, siapkan modal. Setelah menentukan produk apa yang ingin kita jual, selanjutnya hitung modal yang akan dibutuhkan. Kira-kira berapa? Usaha frozen food membutuhkan alat packaging, kedap udara, dan frozen sebagai tempat penyimpanan. Selanjutnya yang ketiga, metode pemasaran. Kita harus mengetahui trik pemasaran produk yang akan dijual. Bagaimana mengenalkan produk ke pasaran, melakukannya dari mulut ke mulut,
dan atau rekan dan kerabat terdekat. Kita juga bisa memasarkannya secara online. Yang keempat, reseller atau distributor. Cara ini merupakan langkah awal untuk memperbesar usaha makanan beku kita. Apabila kita belum berani untuk membuka cabang karena modalnya belum cukup, kita bisa mencari distributor. Dengan begitu resikonya sangat kecil. Contohnya yaitu analisa keuangan usaha frozen food. Modal yang diperlukan bisnis frozen food. Nah, bisnis frozen food bisa dilakukan tanpa modal, caranya dengan menjadi distributor atau reseller yang tanpa kita harus mengeluarkan uang sepeser pun. Namun, jika ingin berjualan dan memproduksinya sendiri, modal yang dibutuhkan yaitu estimasi frozen food sebesar 200.000, estimasi kemasan 50.000, keperluan lain 50.000, bahan bakar atau gas 30.000. Estimasi biaya di atas untuk memulai usaha kecil-kecilan frozen food. Analisa keuangan usaha makanan beku. Karena laba atau keuntungannya juga menjanjikan dengan estimasi modal, maka bisa dilihat estimasi keuntungan yang didapat dalam 1 minggu. Apabila 1 minggu bisa menghasilkan 600.000, maka perhitungannya sebagai berikut. Estimasi pendapatan sebesar 600.000, jumlah pengeluaran sebesar 270.000. Baik, saya di sini Merita Sisa Dewi. Strategi marketing usaha frozen food itu bisa dilakukan dengan secara online, seperti melalui sosial media ataupun marketplace. Kemudian dengan memberikan ciri khas nama yang unik pada produk, lalu dengan membuat packaging atau kemasan yang menarik, serta nama yang unik dan simpel. Ada pula strategi marketing lainnya dengan melakukan melalui sistem reseller ataupun kemitraan. Ada SWOT analisis. Di sini kekuatannya modal usaha relatif terjangkau, lalu bahan baku yang mudah didapat dan praktis. Lalu ada kelemahan, jika terlalu lama disimpan, frozen food di lemari es, itu akan mengurangi cita rasa makanan tersebut. Lalu ada opportunity ataupun kesempatannya, yaitu peluang pasar frozen food yang luas. Lalu terakhir ada threats ataupun ancaman, yaitu persaingan yang ketat, lalu harga bahan baku yang tidak stabil. Saya Presa Febri Yunus akan menjelaskan tentang sehat nggak sih frozen food itu. Perlu kita ketahui, pembekuan tak akan mempengaruhi jumlah kalori, serat, lemak, protein, gula, atau jumlah mineral dalam makanan. Namun, terdapat kemungkinan bahwa proses pembekuan makanan mempengaruhi kadar beberapa vitamin, seperti vitamin C yang menjadi lebih tinggi. Akan tetapi, sebagian besar nilai gizi tetap dipertahankan setelah pembekuan. Pengawet, benarkah frozen food menggunakan pengawet? Orang-orang merasa takut untuk mengonsumsi frozen food karena sempat tersiar kabar jika makanan tersebut menggunakan bahan pengawet. Namun perlu kita ketahui bahwa proses pembekuan dapat membuat makanan menjadi lebih awet tanpa menggunakan bahan pengawet kimia. Membukukan makanan tak dapat membunuh bakteri yang ada dalam makanan tersebut, tetapi hanya menonaktifkannya saja. Sekian dari PPT-nya. Balik lagi ke Anggi. Baik, sekian video yang telah kami jelaskan untuk materi Business Plan Frozen Food, dan maaf kata apabila ada kesalahan penyampaian ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.